Dan terus terang juga sudah terang benderang bahwa satu pun tak ada izinnya. Seluruh undang-undang telah dilanggar. Undang-undang perbankan, ya, peraturan pemerintah, KUHP dan segala peraturan-peraturan dilanggar. Tak ada sedikit pun, ya, yang nggak dilanggar. Kenapa Pak dibiarkan ini lama-lama? Kok masuk angin itu kenapa Pak? Ada apa ini? Kok dibuat-buat seperti ini? Ya, kita tegaskan aja Pak. Dader intelektual ini kan sudah jelas. Si Nicholas lah biang keroknya. Ya, tapi Nicholas ini kok enggak ditahan-tahan? Kok malah yang kecil-kecil dicari-cari? Saya kira enggak ada dusta di antara kita Pak. Ya. Besok Pak, Bapak pulang, tangkap dia, masukin. Ya. Karena apa Pak? Jangan sempat dia lari ke Vietnam, sembunyi di sana, uang-uang itu dibawa semua, uang rakyat yang 4,4 triliun itu. Kalau sempat dia sembunyi nanti di Vietnam sana, udahlah nggak ada lagi apa-apanya Pak. Habis kita dibodohin. Saya ingin menguatkan saja untuk Polda Jateng agar tidak ragu-ragu dalam memanggil lagi atau memberikan satu sikap yang tegas kepada Ketua Koperasi Bapak Nicholas Nyoto, karena udah beberapa kali dipanggil juga tidak ada sikap kooperatifnya, sehingga saya minta pihak Polda Jateng untuk memberikan sikap tegas di sini. Terima kasih. Terima kasih Pak. Pak Rikwanto, kami persilakan. Itu Pak. Terima kasih Pak Ketua, izin. Langsung saja ke Pak Dir Krimsus. Siap. Saya mau tanya Pak, ini kasus ditangani oleh Polda sejak kapan nih? Menerima pelimpahan dari Polres-Polres? Bulan Oktober 2025 aja. Oktober ya, Siap. dari Solo, dari berbagai wilayah di Salatiga dulu saya. Ya? Saya Salatiga Pak. Salatiga. Siap. Yang lain-lain masih di Polres masing-masing? Siap. Iya. Jadi yang di tempat lain itu jalan di Polres itu kasusnya? Kemarin tidak jalan, per Maret kemarin kami tarik semua ke Polda Jateng. Ditarik semua? Siap. Jadi berapa puluh kasus pengaduan ditarik semua ke Polda? Siap. Ditangani oleh Krimsus ya? Siap. Jadi kalau di total ada hampir 80 kasus ya? Siap. Ditangani oleh Krimsus Polda saat Siap. ini? Siap. Yang dikedepankan saat ini kasus yang mana yang kira-kira memungkinkan untuk dilakukan tindakan paksa seperti tersangka dan penahanan? Mohon izin pimpinan untuk kasus yang sudah kami lakukan, yang pertama Salatiga, yang kedua Surakarta. Bu Dalyati itu? Siap. Ya. Siap. Kalau fokus ke Pak Nicholasnya, memungkinkankah dalam waktu dekat untuk dilakukan tersangka dan penahanan? Mohon izin pimpinan untuk yang Surakarta ada aliran langsung ke tersangka Nicholas. Ya, maksud saya paham kalau penyidik itu langsung menetapkan tersangka dan menahan, tentunya akan kerja keras ya. Siap. Untuk membuktikan pemberkasannya, kan begitu kan? Siap. Tapi memang sekarang harus kerja keras Polda itu. Siap. Ya, untuk supaya ini segera selesai. Siap. Tidak ada lagi perlu waktu, memang perlu waktu, tapi ini prioritas. Siap. Ya, tadi yang dibilang rekan-rekan kita, makin lama kasus ini makin hilang itu aset-aset entah kemana. Siap. Perlu keseriusan. Jadi kasus ini ada dua sebenarnya ya. Satu penipuan penggelapan, yang kedua waktu pendirian koperasi itu sendiri juga dilandasi dengan mens rea, dengan niat jelek. Ya. Jadi berapa puluh perusahaan cangkangnya ini juga perusahaan pura-pura atau semi fiktif lah. Ya. Dari situ sudah kelihatan. Yap. Ya. Niat daripada pendiri ini sudah tidak baik. Ya. Ditambah nanti apakah dia memanfaatkan aliran dana ada ke dia dan dia menikmatinya dengan cara tidak sah. Nah itu juga berkaitan dengan pembuktian-pembuktiannya, makin menguatkan ya. Jadi dua kasus itu, waktu pendirian itu sudah kena pasal dia. Siap. Dengan niat yang tidak baik ya. Siap. Oke, jadi terakhir saya berharap yang terlibat atau terbukti segera dihukum ya.
tersangkakan, tahan kalau perlu, kemudian selusuri aset, amankan, setelah selesai urusan hukum, kembalikan aset kepada yang berhak. Terima kasih. Terima kasih. Pak Mangihut Sinaga. Masih. Pak Mangihut Sinaga kami persilakan. Terima kasih pimpinan. Saya hanya mempertegas daripada pernyataan tadi kawan-kawan. Pak Dirkrimsus ya, Siap. Jatim. Jateng ya, Dirkrimsus Jateng. Ini sudah terang benderang Pak Dir Siap. ya. Sejak tahun 2023 ini kan sudah menjadi pemantauan ya dari pihak dari OJK, dari kepolisian dengan tim lah ya terhadap keberadaan daripada Koperasi Bahana Lintas Nusantara ini. Siap. Dan terus terang juga sudah terang benderang bahwa satu pun tak ada izinnya. Seluruh undang-undang telah dilanggar. Undang-undang perbankan, ya, peraturan pemerintah, KUHP dan segala peraturan-peraturan dilanggar. Tak ada sedikit pun, Siap. ya, yang nggak dilanggar. Kenapa Pak dibiarkan ini lama-lama? Yap. Kok masuk angin itu kenapa Pak? Ada apa ini? Kok dibuat-buat seperti ini? Ya, kita tegaskan aja Pak. Dader intelektual ini kan sudah jelas. Yap. Si Nicholas lah biang keroknya. Ya, tapi Nicholas ini kok enggak ditahan-tahan? Kok malah yang kecil-kecil dicari-cari? Saya kira enggak ada dusta di antara kita Pak Yap. Dir. Ya. Siap. Besok Pak, Bapak pulang, tangkap dia, masukin. Ya. Karena apa Pak? Jangan sempat dia lari ke Vietnam, sembunyi di sana, uang-uang itu dibawa semua, uang rakyat yang 4,4 triliun itu. Kalau sempat dia sembunyi nanti di Vietnam sana, udahlah nggak ada lagi apa-apanya Pak. Habis kita dibodohin. Ya tolong Pak, kalau Bapak mau sungguh-sungguh, besok Bapak pagi-pagi ambil aja dia Pak. Siap. Ya, semua pengurus koperasinya itu loh bertanggung jawab, tanggung renteng Pak. Ya. Apalagi kalau kita masukkan dengan undang-undang korporasi. Jadi nggak ada pilihan ini Pak. Kalau Bapak tegas saja lah, ya. Siap. Dengan jajarannya aja, jangan main-main Pak. Dan bagaimana penelusuran semua aset Pak, supaya bisa mengembalikan daripada uang masyarakat ini. Ya kalau nanti cuma hanya kertas Pak yang bisa dia mau apa mereka ini Pak? Siap. Ya, Siap. kemana telusuri asetnya semua? Ya, di Siap. mana Pak? Supaya bisa mengembalikan uang masyarakat. Ini uang banyak loh Pak ini, 42.000 nasabah. Saya kira tolong mungkin Pak dengan jajarannya haruslah dengan sungguh-sungguh menyelesaikan masalah ini. Saya kira demikian pimpinan, terima kasih.